Ya, selamat pagi Bapak Ibu, Ibu Novi. Selamat pagi Pak Fandi. Apa kabar Ibu Novi? Sudah pulang dari Singapura? Kabar baik. Sudah Pak? Ya, gimana Ibu? Boleh kita start? Sudah on time nih, jam 10. Oh, boleh, udah telat malah. Boleh Pak, Ya, silakan. Ini kan silakan Ibu mungkin saya Novi dulu dulu Pak ya, yang saya dulu buka sebentar. Izin Pak penelitian. Fandi, Ya, monggo. saya informasikan dulu ini ada beberapa anggota saya yang sudah bergabung. Eh, minta waktunya sebentar ya Pak Fandi ya. Nanti setelah itu baru ke Pak Fandi dan tim boleh? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Zoom ini. Terima kasih atas waktunya. Ini kepada anggota BSOA ya Pak ya. Eh, Memang ini infonya diberikan tadi sama saya karena untuk mempercepat ya Pak ya prosesnya karena saya tahu dari informasi yang kami terima bahwa pengurusan untuk SLO ini memakan waktu 30 sampai 45 hari. Jadi mungkin dari awal biar kita sampaikan ke anggota. Jadi memang ada nanti tiap konsultan itu kita akan mintakan untuk memberikan pengetahuan ataupun prosesnya ataupun bagaimana itu untuk pengurusan SLO khususnya setelah 5 tahun ini kan ada eh, penambahan ya Pak ya dari beberapa yang tadinya hanya izin SLO, terus sekarang ada NIDI dan segala macamnya. Yang dulunya kami mengurus di provinsi, nah sekarang dengan kewenangan dari PP 41, bahwa kewenangan itu sekarang pengurusannya, izinnya itu ada di PTSP Batam. Jadi kami minta kepada Pak Fandi dan tim ini untuk menjelaskan dulu Pak bagaimana prosesnya setelah anggota kami ini sudah mempunyai 5 tahun yang lalu ya mempunyai SLO dan segala macamnya. Jadi prosesnya seperti apa? Nanti terkait eh, eh, biaya dan segala macamnya itu mungkin nanti akan kita bicarakan Pak ya. Nah, ataupun nanti bisa juga Bapak menyampaikan kepada anggota. Yang jelas sekarang dari tenggang waktu 30 sampai 45 hari itu prosesnya bagaimana, terus dokumen-dokumennya seperti apa. Dan ini khususnya bagi anggota BSOA, silakan nanti bertanya untuk hal-hal yang ingin ditanyakan terkait apakah nanti kemarin itu Pak, di tahun lalu itu kayaknya di bawah 200 KPA itu tidak perlu SLO ya, cuma didaftarkan saja setahu saya. Nah, dengan peraturan yang terbaru ini bagaimana? Apakah kategori-kategorinya itu seperti apa, Pak? Jadi kepada anggota, jika kurang mengerti atau ingin mendapatkan informasi yang lebih jelas, jangan sungkan untuk bertanya. Nah, dari saya cukup sekian, Pak Fandi. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Novi untuk teman-teman BSOA. Terima kasih. Salam kenal, saya Fandi Iyot dari PT Ots Era Mandiri. Terima kasih sudah diberi kesempatan BSOA kerjasama dengan PT Ots untuk persentase terkait SLO Genset. Untuk itu kami juga akan mempresentasikan persyaratan dan seperti apa sih SLO Genset ini. Untuk itu supaya lebih cepat nanti praktik, kami dari tim kami akan mempresentasikan. Bila ada pertanyaan Bapak Ibu, boleh langsung diberikan pertanyaan di kolom chat obrolan ya, ataupun nanti kami akan ada sesi tanya jawab. Untuk itu kami undang dari Izin Pak Fandi, mungkin diperkenalkan dulu Inspektor perusahaan ISDM Pak Pak ini Pak. Rahman. Pak Fandi maaf, mungkin sebelumnya diperkenalkan dulu PT-nya, alamatnya gitu loh Pak. Oh, nggih, Karena nggih, nggih. memang belum, Ya, ya, makasih Bu. karena memang Makasih Bu Novi. Ya, ya, ya. Bapak ini termasuk konsultan yang baru saya dapatkan ya, ini quote-nya ya dari
Karena kita ada tiga konsultan. Mungkin sebelumnya mungkin diperkenalkan dulu Pak kepada anggota kami, Pak. Ya, terima kasih Bu Novi. Perusahaan kami PT Arsera Mandiri berdiri di Oktober 2010. Bisa nanti Bapak Ibu lihat di website www.otseraMandiri.com. Perusahaan ini sudah hampir 14 tahun berdiri dan kami bergelut di spesialisasi di ketenagalistrikan. Alamat perusahaan ada di Komplek Ruko Mana Lagi Blok C nomor 10 Botania 2 Mall atau Awal Bros yang baru ya. Nah, jadi kami berada di Batam, Kepulauan Riau. Sebagai direktur PT OTS ini kami berpikir bahwasanya untuk melaksanakan amanat undang-undang ketenagalistrikan, maka kami berharap BSOA dapat memfasilitasi kepada para anggotanya untuk melakukan pertanyaan dapat langsung. Izin Pak Fandi, suaranya hilang loh, nggak kedengeran. Untuk lebih jelasnya, halo, Bapak Ibu bisa mendengar suara kami? Udah Pak Fandi, silakan dilanjut. Ya, kami lanjutkan kembali Bu Novi. Ya, silakan Pak. Ya, untuk kampanye profil nanti kami akan share ya Bu, supaya lebih cepat interaktifnya. Untuk itu kami akan memberi kesempatan kepada inspektor ISDM yang akan menjelaskan. Pak Suraman Siap, sudah. siap Pak Fandi. Ya, silakan untuk share presentasi mungkin. Coba admin diberikan co-host kepada Pak Suraman agar dapat memberikan presentasinya. Eka. Izin Pak Fandi, untuk aksesnya dikasih ke saya aja Pak, karena saya yang share materinya. Oh, ke Audrey. Share Eka, kasih share ke Audrey, Eka.
Sudah bisa share screen, Pak. Oke, terima kasih. Ya, monggo Pak Suraman. Baik Pak Wandi, selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami pada saat ini untuk menjelaskan regulasi tentang sertifikat layak operasi dan juga IUPTLS, izin usaha pembangkit pemakaian untuk pemakaian sendiri. Baik, pertama-tama kami akan sampaikan dulu regulasi dari yang sudah diterbitkan oleh Kementerian SDM. Next. Baik, kalau kita lihat di Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan dan disempurnakan di Undang-Undang 11 Cipta Kerja dan juga hasil putusan MK, pasal 44 ayat 4 menyatakan setiap instalasi tenaga listrik yang beroperasi wajib memiliki sertifikat layak operasi. Jadi kalau namanya setiap berarti setiap berapapun dayanya. Tetapi ada tetapi untuk pembangkit, terutama pembangkit yang menggunakan bahan bakar minyak, itu diperuntukkan hanya pembangkit listrik tenaga diesel. Untuk BBM-nya yang premium tidak, hanya diesel. Untuk pembangkit yang seperti itu. Kemudian yang kedua, untuk pembangkit listrik biomas. Kemudian pembangkit listrik tenaga surya. Dan pembangkit listrik tenaga yang lain. Tapi yang menggunakan BBM hanya diesel. Jadi seberapapun daya diesel itu, setiap instalasinya wajib memiliki sertifikat layak operasi. Nah, kemudian di pasal 54 ayat 1, setiap orang yang mengoperasikannya wajib memiliki sertifikat kompetensi. Dan ada dendanya juga. Dan itu hasil juga diputuskan oleh MK, disetujui oleh keputusan MK. Nah, apa itu sertifikat layak operasi? Sertifikat layak operasi ini merupakan bukti pengakuan formal suatu instalasi tenaga listrik telah berfungsi sebagaimana kesesuaian persyaratan yang ditentukan dan dinyatakan layak operasi. Nah, jadi sebenarnya pemerintah hanya mengutamakan keselamatan ketenaga listrikan. Kalau dulu kan kita masih menggunakan K3 yang dari Disnaker. Nah, untuk instalasi listrik pada saat ini sudah ditarik dari Kementerian Tenaga Kerja ke Kementerian Energi Sumber Daya Mineral. Dulunya regulasi ini ada di provinsi, tapi 5 tahun belakangan ini setelah itu ditarik ke pusat, ke kementerian. Apa yang menjadi hak dari provinsi? Hak dari provinsi adalah mengeluarkan atau menerbitkan IUPTLS di bawah 500 kW. Di atas 500 kW, prosesnya melalui OSS. Untuk mendapatkan sertifikat layak operasi, kita dahulukan dulu IUPTLS, izin usaha pembangkit tenaga listrik pemakaian sendiri. Jadi itu diproses di provinsi atau di daerah setempat untuk yang di bawah 500 kW. Di atas 500 kW kita proses melalui OSS. Setelah itu kita akan lanjut sertifikat layak operasinya. Mungkin sampai di sini ada pertanyaan? Belum Pak, mungkin lanjut Pak nanti ya. Baik. Nah, kalau ini saya sudah cukup, saya akan lanjutkan bagaimana prosesnya. Nah, sebelum saya sampaikan prosesnya, ketentuannya sertifikat layak operasi ini berlaku selama 5 tahun. Untuk izin usaha atau sebut kita IOLA yang udah biasa, izin operasi, di beberapa daerah berbeda-beda. Di Sumatera Utara 5 tahun,
Di Jawa Barat ada 10 tahun untuk izin operasinya. Tapi untuk sertifikat layak operasi itu hanya 5 tahun untuk pembangkit. Bagaimana proses untuk penerbitan SLO-nya? Nah, pertama-tama kita buatkan dulu DID-nya, nomor identitas instalasi. Jadi seperti kita bangun dulu ini kita bangun dulu ini pembangkit, baru yang membangun itu wajib membuat identitas instalasi itu. Tapi karena ini sudah terlaksana, sudah berjalan, dan mungkin 5 tahun lalu sudah berdiri, maka kita buat seperti supervisi untuk menerbitkan NID-nya, nomor identitas instalasi. Setelah itu, baru kita mengajukan IO, izin operasi. Jika di bawah 500 kW, maka kita ambil izin setempat. Tergantung model daerahnya. Kalau di Banten, kita lewat aplikasi yang namanya Sikap. Kalau di Jawa Barat, lewat osmosis. Kalau Jawa Timur lewat apa? Ya, Jatim Pro. Nah, untuk Kepulauan Riau, pada saat ini masih manual. Ya, yang masih manual. Nah, setelah itu baru kita permohonan sertifikat layak operasi. Dalam proses sertifikat layak operasi ada 3 hal yang harus kami kerjakan. Pertama, kami mengambil visual, kemudian kita baru aja. Jadi udah saya taruh di kantor udah 4 hari yang lalu lah. Jadi gini, permasalahannya sih udah berapa lama ya, kalau udah lama sih lama. Jadi setelah kita ambil visual, kemudian kita lanjutkan dengan uji tanpa beban. Kira-kira sekitar 20 menit lah. Kalau visual mungkin setengah jam. Kemudian kita lanjutkan dengan uji beban 1 jam, kira-kira 1 jam 10 menit. Di atas 1 jam. Nah, itulah proses yang kami adakan pada waktu inspeksi. Nah, setelah itu kita buatkan laporannya ke kementerian dan nanti dievaluasi. Kalau sudah benar, dalam 1 minggu sertifikat layak operasinya terbit. Setelah kita laporkan dengan benar. Nah, jadi prosesnya kira-kira 3 minggu sampai 5 minggu. Ya, demikian mungkin penjelasan sedikit tentang sertifikat layak operasi yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, boleh dipersilakan. Bapak Ibu ada pertanyaan nggak ya? Saya Pak Surahman, tadi ini saya mencatat pembagian kewenangan ya antara di bawah 500 kVA sama dengan 500 di atas 500 kVA. Jadi menurut sekarang ini peraturannya berarti kalau di bawah 500 kVA itu masih kewenangan provinsi. Untuk izin operasinya, Bu. Izin operasi. Oh, izin operasinya aja ya, Iya, Pak Bu. ya? Sertifikat layak operasinya tetap di ESDM. Tetap di SDM. Semuanya di SDM. Nah, oke, baik Pak. Di ESDM ini yang melalui OSS RBA itu, Pak? Kalau itu di atas 500 kW. Ya, melalui OSS RBA. Di atas 500 berarti kita maaf Pak, saya tadi mencatat gini. Ini kan IUPTS-nya yang Betul. itu yang kewenangan provinsi ya Pak ya? Iya, Di Bu. bawah 500 kVA. Berarti di IUPTS-nya di atas 500 kVA itu nanti di ESDM. OSS RBA, Bu.
Kalau OSS IU berbeda. Oh, berarti PTLS-nya ini IU PTS dengan SLO ini berbeda. berbeda, Bu. Berbeda. Oke, baik. Berarti penerbitan SLO-nya baik itu di bawah 500 dan di atas 500 itu melalui OSS. Semuanya lewat Kementerian SDM, bukan lewat OSS. OSS itu hanya IU PTLS, Bu. Kalau SLO enggak. Oke. Baik, Pak. Berarti nanti dari SDM ini ada aplikasi tersendiri untuk kita Betul, meng-apply Bu. itu. Oh, oke, Betul. baik. Baik. Oke, paham. Anggota ada yang mau bertanya, Bapak Ibu? Kayaknya anggota masih malu-malu, Pak, mau bertanya. Berarti di bawah yang 200 KVA itu berarti tetap ada IU PTS, Pak? Betul, Bu. IU PTLS-nya itu kalau di Provinsi Kepri itu masih manual, Bu. Oke. Ya. Nanti setelah IU PTLS terbit, kami akan lanjutkan ke SLO-nya, Bu. SLO lewat Kementerian SDM. Berarti nanti kalau untuk ini berapa unit genset dan berapa KVA-nya itu harus didata terlebih dahulu ya, Betul, Bu. Pak Surahman. Betul. Oke, baik. Kalau untuk secara di provinsi ini yang masih manual ini mereka ada ini nggak, Pak? Ada estimasi berapa lama pengerjaannya kan? Biasa kalau di OSS kan itu kan atau secara online kan kita bisa dilihat, Pak, bisa memantau status kita apply. Kalau yang manual ini gimana, Pak? Berarti kita harus mereka ada punya waktu estimasinya nggak, Pak, penerbitannya? Itu tergantung mereka percaya dengan konsultannya. Kalau dia kurang percaya, dia akan datang ke lapangan. Tapi Oh, kalau gitu. dia percaya, ya udah nanti seminggu udah terbitkannya. Pak, tadi kan yang berarti ini masuk yang 3 tahap tadi ya untuk penerbitan tadi. Ada survei. Ya, Tadi Pak ada pertama survei terus pengujian beban ya. Seperti itu pengujian ya, Pak? tanpa beban, kemudian pengujian berbeban. Oke, berarti nanti pengajuan kita baik manual maupun secara online itu setelah 3 tahap ini ya. Ya, itu tahap pengujian di lapangan saja itu, Bu. Tapi ini wajib. Wajib, Bu. Berarti ini kan biasanya sama inspektur ataupun orang ataupun staf dari Dinas SDM provinsi ya, Pak ya. Ya, kalau itu jadi hak mereka itu hanya di IUPTLS, Bu. Kalau untuk SLO itu haknya di Kementerian SDM. Ya. Jadi untuk IUPTLS boleh juga mereka nggak kunjungan karena dia percaya dengan yang akan menguji. Nah, kemudian ada juga mereka nggak percaya harus kunjungan gitu, Bu. Jadi tergantung mereka. Kadang-kadang SPD-nya nggak ada. Udahlah, kalian periksa, ambil yang benar, ambil timestamp-nya, ya real time. Kadang-kadang begitu, Bu. Oke, baik Pak. Kalau yang untuk sampai ESDM itu kan tidak perlu ada kunjungan ya? Kalau di provinsi bisa ada, bisa enggak. Untuk IU PTLS ya, Bu. Kalau untuk SLO enggak. Maksud Harus. saya yang SLO-nya. Oh, harus, Bu. Dari SDM akan turun gitu, Pak? Harus. Jadi ya Pak, itu menurut saya ISDM provinsi apa pusat? Ini Pak. pusat, Bu. Oh, Ya mereka enggak, kan kita sebagai yang sudah ditunjuknya, sudah kita melapor ke mereka, mereka nggak harus datang, nggak harus ada pengawas. Enggak. oh iya maksud saya itu Pak. Apakah mereka memang harus turun langsung ke lokasi apa gimana gitu? Ya, enggak, Bu, enggak. Oke, baik. Dari anggota yang lain ada yang mau ditanyakan?
Eh, Pak Surahman, nah ini terkait prosesnya. Tadi kan memang kalau dari info yang saya terima itu antara 30 hari kerja sampai 45 hari kerja. Apakah memang selama itu ya Pak ya? Itu taruhlah 45 hari itu izin nanti terbit dari OSS berarti Pak? Kalau dari OSS berapa minggu biasanya untuk 500 kW? Kalau dokumennya sesuai semua itu 14 hari kerja. Kalau dokumennya lengkap 14 hari kerja. Untuk IUPTLS-nya ya Bu, yang dari OSS. Tapi kalau di bawah 500 kW itu wewenang provinsi bisa seminggu, bisa 3 hari, tergantung mereka. Tapi nggak lama. Kalau untuk SLO, kami memang harus diberikan waktu sekitar 3 minggu sampai 5 minggu. 3 minggu sampai 5. 5 minggu lah Bu. Oke. Baik. Dokumen kelengkapannya sesuai yang di share yang di itu ya Pak Mandi, yang Ya. di quotation ya, seperti itu ya, Ya. dokumennya. Benar Bu Novi. Persyaratan. Atau bisa di-share Pak di sini Pak. Bisa, Kalau Bapak bisa. ada filenya, Bisa, biar bisa. anggota lihat, nanti anggota yang kurang Ya. jelas bisa bertanya. Izin Pak Fandi kalau ada persyaratannya bisa di-share. Ya. Mohon di-mute Mbak Eka, mohon di-mute aja tuh yang apa? Di-mute aja Ini dulu. dia persyaratannya Bu. Persyaratan dokumen. Oke, ini di atas. Izin agak ke atas. Oke, single line diagram, sertifikat produk. Izin izin, oh ini yang nomor 6 ini yang lama ya Pak ya? Izin yang lama. Iya, itu namanya IUPTLS Bu. Ya, yang lama kan. Ini kan anggota ini kan renewal ya Pak ya. Berarti yang nomor 6 ini izinnya yang lama. Di bawah 500 kW Bu. Iya, maksud saya gini Pak Rahman, ini kan persyaratan dokumen. Ini single line, ini kan gambar, layout Ya. gambar. Sertifikat produk ini kita punya sertifikat mesinnya bukan? Betul. Kalaupun Oke. nggak ada nanti paling dibuat surat pernyataan. Oke. Logsheet ini catatan ya, logbooknya yang dari Ya, perusahaan. catatan penggunaan. Oke, ini catatan penggunaan ini yang tiap bulan itu yang bisa nggak dokumen Enggak, kayak Bu. kita lakukan kalau pembayaran Yang- ke Enggak, Dispenda? yang tiap hari, kalau dipakai tiap hari dicatat itunya. Oh, oke, baik. Dolar. Ya. Nah, terus yang nomor 6 izin operasi pelaporan ini dokumen yang lama atau apa, Pak? Izin operasi atau penyedia tenaga listrik untuk kepentingan sendiri. Ini yang lama punya. Jadi ini namanya, sekarang ini namanya IUPTLS Bu. Di bawah 500 kW itu Ya, wewenang berarti kan provinsi. ini kan yang mau kita urus, Pak. Berarti ini izin Ah. kita yang lama. Betul, betul. Oke. Dokumen hasil uji emisi dari Dinas Lingkungan. Ini apa ya, Pak? Ini yang kita punya laporan per 6 bulan UKL UPL Per 6 AMDAL bulan itu Bu. apa? Ya, per 6 bulan. Laporan per 6 bulan itu. Ya. Jadi nanti yang per 6 bulan itu karena kita nguji juga ya kan Bu, nguji emisi juga. Nanti kita bandingkan yang dibuat oleh Dinas Lingkungan dengan yang kita kerjakan sendiri. Karena semuanya ujinya real time.
Ini berarti dokumen yang dari kita laporan per 6 bulan itu bisa ya Pak Pandi ya? 6 bulan, per 6 bulan. Baik, Bapak Ibu, di sini ada pertanyaan nggak terkait dokumen ini? AMDAL UPL terbaru. Kalau yang kita lagi adendum AMDAL gimana Pak Pandi? Pakai dokumen yang lama bisa? Pak Suraman, Ya. Nah, terkait Pak, ini AMDAL, kan Pak. yang nomor 4 ada AMDAL, UPL terbaru. Nah, kalau misalnya jika ada perusahaan yang lagi adendum, lagi pengurusan, berarti misalkan AMDAL-nya belum selesai, bisa pakai dokumen yang lama? Bisa, Bu. Baik. Berarti dia nggak legal dokumen perusahaan udah nggak perlu ya Pak ya, kayak NIB segala macam itu nggak perlu ya Pak Pandi? Perlu, Bu, perlu. Perlu itu Pak, untuk mulai permohonan di atas itu nanti, Bu. Permohonan SLO. Oh, oke. Ini permohonan itu ada formnya, dibikin formnya atau nanti yang menyiapkan perusahaan? Ada formnya ada. Formnya memang udah baku standar ya Pak ya? Ya, Berarti legal dokumen perusahaan juga ada dong berarti sini Pak ya, di permohonan ya? Apa aja Pak itu Pak? Apa data pimpinan perusahaan juga? ya. Nanti udah jawab. Tulis nanti lagi deh ya. Selamat pagi Bapak Ibu. Sebelumnya saya perkenalkan saya Aldi, admin dari PT OTS. Saya izin jawab terkait pertanyaan untuk dokumen legalitas perusahaan yang dilakukan itu pertama sampai pemohon itu atas tanggung jawab. Terus yang kedua ada NPWP juga NPWP perusahaan dan D. Jadi itu untuk dokumen legalitas kami perusahaan. Sisanya sama dokumen SLO yang ada saya share sekarang. Gitu. Mbak Audrey, suaranya gema. Coba diulang pelan. Atau diketikkan aja langsung, Mbak Audrey. Oh, oke. Baik Pak Andi, mungkin saya ketik untuk persyaratan legalitasnya di chat ya Bapak Ibu. Ya, boleh. Jadi pada dasar persyaratan legalitas itu standar aja Bu Novi ya, seperti NPWP, kemudian untuk NIB dan segala macamnya itu standar. NIB sama identitas pimpinan perusahaan. Iya, betul. Iya, ya, standar Ibu. Supaya nanti semua dokumen atas nama perusahaan tersebut, ya. Ya. Itu aja sih, Bu. Oke, ada Bapak Ibu yang lain bertanya, Bu Novi? Ya, saya berikan ke anggota jika ingin bertanya silakan Bapak Ibu. Anggota saya pada diam aja Pak, udah paham kayaknya. Ya, Bapak Ibu untuk pemeriksaannya nanti rencana kalau memang bersedia kita akan kasih jadwal ya. Jadwal masing-masing perusahaan sesuai dengan kesiapan masing-masing perusahaan. Jadi nanti timelinenya kita siapin. Misalnya di BSOA ada berapa anggota Bu perusahaannya? Bu Novi? Anggota saya agak lumayan banyak Pak. Cuman ini kayaknya yang renewal kalau ngikutin dari tahun lalu itu ada 13 perusahaan. 13 ya, tahun lalu ya kalau yang renewal. Dan apakah nanti ini misalnya kalau ada yang baru ini juga akan bisa Pak? Bisa Bu Novi. Bisa ya? Ya, baru dan refresh Panjangan, bisa. ya. Ya, untuk itu kalau boleh Bapak Ibu, misalnya BSOA sudah bersedia satu pintu dengan kami PT OTS, maka kami akan siapkan timeline sesuai waktu Bapak Ibu. Jadi timelinenya biar kita susun, misalnya PT-nya X ya, jadi minggu pertama, kemudian minggu pertama siapa, minggu kedua siapa, seperti itu.
supaya nanti kita bisa sesuaikan dengan waktu working time yang kami sampaikan tadi 3 sampai 5 minggu. Kenapa? Karena ada pengujian di sana, ada uji tidak berbeban dan berbeban, sehingga nanti tim Bapak Ibu juga di lapangan bisa koordinasi dengan tim kami di lapangan begitu. Sebenarnya waktu ini tergantung Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu on time dalam penyiapan dokumen, kemudian kelengkapan dokumennya, maka timeline kami tetap seperti yang sudah kami sampaikan awal, 14 hari kerja. Jadi dari mulai kita submit dokumen sampai keluar SLO dari Kementerian ISDM Dirjen Ketenagalistrikan, begitu Bu Novi. Pak Fandi, kalau untuk ini kan kita kan berarti ada menggunakan OSS RBA juga ya. Ya, Nah, itu berarti masing-masing perusahaan memohonkan sendiri atau nanti dipandu, Pak? nanti kami semua Bu, nanti kami semua. Semuanya all in tuh pekerjaan kami. Jadi Bapak Ibu nanti hanya siapkan tuh persyaratan legalitas KTP pemohon atau penanggung jawab dengan kop surat masing-masing ya. Nanti draft akan kami siapkan. Kemudian NPWP perusahaan, NIB perusahaan, alamat lengkap instalasi ya. Alamat lengkap instansi ya, instansi dan di mana ditempatkan genset tersebut. Semua itu all in Bu Novi. Yang mengupload kami, yang mempersiapkan dokumen ke ISDM kami gitu. Nanti tinggal diberikan aja data-data di atas seperti itu. Ada lagi Oke. Bapak Ibu pertanyaan? Bapak, itu ada pertanyaan itu, biaya renewal sama kontak. Jadi untuk yang di anggota BSOA, ini memang quotation dari PT OTS ini harganya sudah harga kolektif ya Pak Fandi ya? Iya, kolektif. Ya, nah jadi Bapak Ibu nanti ini harganya kita share ke Bapak Ibu. Nomor kontaknya juga. Jadi izin ya Pak Fandi. Jadi memang bagaimana yang lazim yang kami lakukan di BSOA kalau untuk mengkolektif bersama anggota, kami memang diwajibkan Pak mempunyai beberapa penawaran seperti itu Pak Fandi. Jadi ini kebetulan ini Pak Fandi yang pertama memberikan Zoom presentasi kepada kami. Nah seperti itu Pak Fandi. Jadi tadi ini Pak Daniel dari mana ya nih? Pak Daniel. Ya, sorry Bu, izin dari PT Batamek Bu. Oh, dari Batamek. Baik, Pak Daniel. Nanti di kita sudah ada 3 penawaran, Pak Daniel. Nah, jadi nanti ini dari saya rasa tuh semuanya harganya bukan bersaing ya. Ya harganya memang kalau saya lihat ada plus minusnya di sini, ada minusnya di sini seperti itu ya, Pak. Nanti setelah 3 konsultan ini melakukan presentasi, nanti kita kembalikan kepada anggota dari presentasi dan dari harga yang diberikan oleh konsultan. Silakan menentukan untuk kita kolektif bersama-sama ini di mana. Karena saya lihat di situ ada perbedaan pengurusan, perbedaan harinya ya. Bapak Ibu, tadi karena balik lagi dari breakdown harga itu membreakdownnya agak sedikit berbeda-beda, termasuk nanti term of payment-nya seperti itu. Jadi nanti ini nanti saya share ke anggota untuk 3 quotation yang diterima oleh sekretariat, begitu Pak Daniel. Tapi kalau memang ingin bertanya bagaimana, silakan kontak. Itu tadi Pak Fandi sudah memberikan nomor kontaknya ya. Nah, ini balik lagi, harganya itu ditentukan by KVA ya, Pak Fandi. Semua quotation itu mereka memasukkan penawaran itu berbeda-beda tergantung genset yang dimiliki oleh perusahaan. Seperti itu, Pak Daniel. Oke, baik Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya. Ya, Bu Novi, mohon ini supaya kita dapat
memberikan harga khusus untuk tim Besoa ya. Jadi harga kita khusus untuk tim Besoa. Jadi bukan harga komersial price. Kalau komersial price di luar password BSOA, kami akan memberikan komersial price. Jadi mohon dimengerti Bapak Ibu, meskipun di sini ada saya lihat beberapa customer kami seperti PT Idros ini pernah bersama kami ya. Kemudian ada beberapa perusahaan-perusahaan di Shipyard ini yang PT Kumala juga ya, karena PT Kumala dulu kita yang mengerjakan untuk plasing trapo ya. Oh, oke. Salam kenal dari PT Kumala, Ibu Fitriyanti ya. Di sini ada Bu Fitri sama Pak Rudi, Pak, dari Kumala ya. Oh ya, dari Kumala ya. Jadi mohon apa namanya Bu Novi nanti daftar anggota Besoa supaya kami memberikan harga spesial rate untuk Besoa gitu. Baik, berarti yang Pak Fandi butuhin juga berapa genset dan kapasitasnya ya? Ya, benar Bu Novi ya. Oke, baik. Ya, nanti ada berapa? Jadi itu semua di bawah harga komersil pastinya. Tapi kalau di luar informasi Besoa, mohon maaf nanti harga kami jangan terkejut ya karena itu komersil price. Bu Tapi Novi, memang mahal-mahal kayak mana sih, Pak? Hah? Sekarang lihatnya kaget-kaget juga saya. Ya, harga kita pasti lebih mahal Bu, karena ini kan kerjasama Besoa, jadi pasti di bawah harga Lebih pasar. mahal apa lebih murah, Iya. Pak? Pasti lebih murah Ibu, pasti dong, karena kan kita kerjasama dengan Besoa. Biasanya itu kami akan kasih rate diskon di atas 20 sampai 20-an, 22% lebih ya. Itu sudah sangat kompetitif ya kalau untuk harga gitu. Bukan Baik, begitu izin Pak Suraman? Benar Pak Pandi. Dan satu working time-nya Bu Beswa. Jadi Bu Novi, working time kita itu bisa lebih cepat gitu. Karena kita akan melaksanakan PIPO, first in, first out. Jadi kita akan utamakan teman-teman dari Besoa dulu gitu. Oh baik, Kami sekali karena jalan. memang dari quotation yang kami terima itu, saya di sekretariat terima itu memang ngasih waktunya 30 sampai 45 hari kerja. Ya. Selesainya seperti itu. Pak Fandi izin, berarti tadi jumlah genset sama KVA ya, kapasitas KVA-nya ya, itu aja ya. Nanti Ya. yang saya minta anggota siapkan ya Pak ya. Iya Bu. Kayak dokumen gensetnya nggak perlu kan? Itu nanti pas Bapak Nanti aja. survei Nanti aja kita kan? dulu, ya. Oke, baik. Jadi sekali lagi Bapak Ibu untuk quotation sama semua karena kami sudah memberikan range saja ya. Jadi 1 KPA sampai 500 KPA, kemudian 500 KPA sampai 1000 sampai 3000 begitu. Oh, Jadi kami sudah masukkan range. Jadi sesuai dengan range KPA. Bukan begitu Pak Suraman? Ya, izin Pak Pandi untuk menambahkan. Ya, silakan. Nah, seperti yang kami sampaikan tadi, untuk IUPTLS itu di bawah 500 KW, IUPTLS itu sama dengan IO ya. Di bawah 500 KW itu di provinsi, itu tidak melalui OSS RBA. Di atas 500 KW melalui OSS RBA. Tadi Pak Pandi sudah tawarkan kami menyelesaikan semua. Jikapun teman-teman perusahaan tidak memberikan passwordnya, kami akan bantu saja. Biarlah admin dari perusahaan yang mengerjakan, kami bantu dari sini. Oh. Ya, kadang-kadang kan perusahaan tidak mau memberikan akunnya, ya. User dan ya, password. kita akan siap untuk membantu admin mereka, Bu. Oke, baik. Pak Fandi izin, ini dari OSS itu apakah nanti ada PNBP lagi nggak? Enggak ada, Bu, enggak ada. Nggak ada. Oh, nggak ada ya, nggak ada PNBP-nya. Okay. Itu harga sudah all in, Bu. Ya. Enggak, SLO yang ada PNBP. Enggak, kirain seperti kita sama PKKPRL atau apa, kan ada PNBP-nya, Pak. SLO yang ada, Bu. SLO yang ada PNBP. Itu. Tapi udah dihitung Pak Pandi, Bu. Ya. Oh, berarti di SLO itu sudah dihitung sekalian sama ya, PNBP. Betul. Itu jadi sudah harga yang Bapak quote ke kita itu sudah sama PNBP.
Betul, betul. Oh, Makanya gini Bu Novi, kalau PT Ots seluruh Indonesia kita yang termurah Bu. Gitu. Jadi Ya, kemudian ada lagi Bu tambahan pada kita semua untuk memudahkan kita mengerjakan IUPTLS-nya baik pun daerah sama atau lewat OSS RBA, mohon nanti dipoto nameplate mesin dan nameplate generator, itu saja. Netplay. Ya, jadi mesin itu, genset itu ada nameplate mesinnya, ada nameplate generatornya. Ya, itu aja yang paling perlu supaya mempercepat proses saja, Bu. Oke, baik. Ya. Bu Novi, boleh saran nggak? Boleh Pak Daniel, Iya, silakan. mau saran aja Bu. Jadi misalkan ada hal-hal seperti tadi kayak butuh foto mesin ataupun kayak apa kapasitasnya berapa gitu kan. Mungkin bisa di-list aja ya Bu nanti ya. Nanti bisa di-share ke kami gitu kan biar nanti kami Baik. juga isi gitu. Seperti Iya. itu Bu. Nanti saya siapkan form untuk unit gensetnya sama kapasitas sama tadi ya Pak Surahman, Bapak tadi perlu foto ya. Ya, nameplate-nya saja. Baik. Nanti formnya kita share ke anggota Pak Daniel. Baik Bu Novi, terima kasih. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah paham nih Pak Daniel? Pak Fandi. Sudah pada Ya. paham, cuma pengen tahu harganya paling berapa ya. Nggak apa-apa, Pak Fandi, ini tidak hanya untuk di presentasi yang ini, mungkin nanti form akan saya serahkan ke anggota biar diisi dulu. Jadi nanti jika konsultan lain juga nanti menanyakan, anggota sudah pada ada datanya sudah saya terima Pak, gitu Pak Fandi. ya Ibu, Bapak Ibu yang mau bertanya ya seputaran teknis pelaksanaan nanti bisa menghubungi kami di 0811 777 8757. 0811 777 8757 itu admin kami, atau langsung boleh ke nomor handphone saya ya. Untuk sekedar informasi, kenapa harga kami harga yang paling kompetitif ya di seluruh Indonesia, karena memang kita memegang legalitas untuk SLO dan NIDI. Jadi SLO dan NIDI itu di grup kita, di perusahaan kita, di Ots Group ini. Sehingga SLO dan NIDI itu bisa sangat kompetitif. Sehingga harga SLO kami juga sudah termasuk PNBP. Begitu Bu Novi? Oke, baik Pak. Tadi Bapak menyebut masalah NIDI ya Pak ya. Ini kan berarti yang baru nih Pak. 5 tahun lalu tidak ada NIDI itu loh. Ini bisa dijelaskan sedikit nggak Pak? Ini apa NIDI ini Pak? Ya, NIDI ini nomor induk, nomor identitas instalasi. Jadi nomor identitas instalasi di PLN atau di Kementerian ISDM itu perusahaan NIDI itu ya untuk TR itu sudah dibagi-bagi beberapa perusahaan di seluruh Indonesia. Untuk itu perusahaannya harus perusahaan inspektorat. Kami bergabung dalam PT SIP namanya, PT Sertifikasi Inspeksi Prima, dan itu sudah berada di seluruh Indonesia atau registrasi di PLN. Kemudian NIDI ini sendiri adalah wajib dilakukan oleh perusahaan konsultan inspektur ya. Jadi ada perusahaan sebagai inspektur, ada perusahaan sebagai perencana, Bu Novi. Itulah makanya NIDI, siapapun kontraktornya, mohon diingatkan kembali bahwasanya setiap kontraktor hanya membangun atau melakukan pembangunan, bangsang ya, pembangunan dan pemasangan. Namun untuk NIDI itu perusahaan grup kami namanya SIP, Sertifikat Inspeksi Prima. Jadi dia berbeda-beda Bu, jenis perusahaan berbeda dengan job deskripsi perusahaan masing-masing gitu Bu Novi. Izin Pak Fandi, berarti NIDI ini yang berikan konsultan untuk perusahaan galangannya atau untuk gensetnya Pak? Untuk gensetnya Bu, untuk gensetnya.
Izin saya tambahkan Pak Berarti Fandi. satu perusahaan itu misalnya kalau ada 5 genset, ada 5 nidi. Ya. Gitu Pak. Ya izin ya Bu, ya, izin Pak Pandi. Jadi yang menerbitkan NIDI itu sebenarnya siapa yang membangun itu di Oke. awal. Tapi karena dia tidak ada buat NIDI sebelumnya, maka kita serahkan ke perusahaan yang mensupervisi. Iya. Sebenarnya perusahaan yang membangun. Tapi Iya. di grup kita ini itu ada perusahaan khusus untuk itu Bu. Di grupnya Ots ini ada perusahaan khusus untuk membangun. Jadi dialah yang kita minta supervisi. Itu pun harus aplikasi juga ke Kementerian SDM. Jadi Pak Pandi tadi sudah jelaskan, sudah termasuklah itu tanggung jawabnya Ots semua. Ya, Pak Surahman, izin maksud saya NIDI ini kan tadi kan nomor identitas instalasi. Iya. Apakah di satu perusahaan tadi contohnya tadi Pak Daniel di Batamek nomor NIDI itu untuk Batamek satu atau nanti misalnya kalau di Batamek ada 3 genset, apakah itu nanti ketiga-tiganya dikasih NIDI atau bagaimana Pak? Setiap genset satu NIDI Bu. Oh oke. Setiap genset satu NIDI. Satu NIDI, satu SLO, satu IUPTLS. Oke. Saya kira NIDI ini seperti nomor NPWP gitu Pak, berarti bukan ya Pak ya? Ini melekat kepada bendanya ya, Iya Bu. alatnya. Oke. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Pak Fandi, ada yang mau disampaikan lagi? Ini saya rasa mungkin untuk penyampaian ini sudah pada paham ya tadi dengan penjelasan dan komunikasi kita. Mungkin anggota saya sudah aware, sudah paham. Tugas kami di sekretariat hanya nanti memberikan form kepada anggota untuk mendata. Seperti itu Pak. Nanti setelah nanti pembicaraan dengan anggota, kami akan informasikan kepada Pak Fandi dan tim ya dari PT Ots ya. Ya, baik Bu Novi. Sekali lagi nanti kami hanya butuh bantuan BESOA untuk mensummary semua informasi gensetnya. Setelah itu nanti secara teknis kami yang akan membantu menyelesaikan seluruh administrasi. Baik juga seperti tadi sudah disampaikan Pak Surahman, bila mana perusahaan Bapak Ibu tidak bersedia memberikan password atau username OSS, kami juga siap untuk mengajari via Zoom. Nah, jadi nggak usah kita berjumpa supaya waktu Bapak Ibu juga bisa efektif dan efisien. Anytime kami siap untuk membantu. Nanti setelah BSOA dan teman-teman sepakat menggunakan jasa kami PT Ots secara mandiri, maka kami yang akan langsung berkomunikasi dengan masing-masing perusahaan ya Bu Novi. Ya, baik Pak. Kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak Ibu yang lain? Pada paham nih, pada pinter Pak, anggota saya Pak. Ya, untuk itu nanti kami butuh list company-company dari Bu Novi supaya nanti kami akan memberikan harga khusus untuk BSOA. Oke, baik Pak. Ini Pak Fandi dan tim, terima kasih banyak untuk penjelasannya, untuk sharing pengetahuannya ya, karena dari 5 tahun lalu adanya peraturan baru dan juga ada kewenangan yang sudah berganti, dan ini sangat membantu Pak buat kami Pak. Berarti selanjutnya kami dari sekretariat akan bertindak lanjut sama anggota. Jadi tadi memberikan form untuk berapa unit gensetnya, kapasitasnya, dan tadi ya nomor plat tadi ya yang diminta sama Pak Surahman. Jadi Pak Fandi terima kasih banyak waktunya, Pak Surahman dan anggota semua Bapak Ibu yang hadir pada link Zoom pagi ini. Nanti mohon jika saya sudah memberikan form agar cepat untuk ditindaklanjuti. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Novi, Bapak Ibu. Terima kasih. Sampai bertemu kembali.
Sehat selalu. Makasih ya, Pak Terima kasih Bu Surahman, Nopi, Iin. Pak Pandi, Ya, members, terima Semua, kasih udah rekan-rekan gabung. semua. ya, terima Iya, kasih baik. Mbak Audrey, Mbak Eka, semua, Mbak Farah. Terima kasih Pak Herman. Iya, Pak Pandi, izin saya live ya, karena saya nanti ini harus ke BP Batam. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih. Baik Bu, baik Bu.